Ya, baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan ya. Haleluya. Pagi hari ini Pastor Daud ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang Pastor ambil dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Haleluya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Sebentar ya. Ya, ayat yang ke-26. Haleluya. Ya, di sini dikatakan saudara, ya, amin. Amin Pastor Daud. Ya, siapa tadi ini? Oh, iya, sudah ada lagi ya. Dince Yadimo. Amin. Shalom Pak Pastor, Tuhan berkati. Salam dari Manado. Torang basudara. Haleluya. Terima kasih banyak. Dan juga ada Tina Siahaan. Ya, Horas itu ya. Shalom, selamat pagi. Itu aku Tina Siahaan, ya dimanapun kalian berada ya. Oke, yuk mari sama-sama. Ya, demikian firman Tuhan ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan baik-baik. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Lihat ya. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Haleluya. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah saudaraku, visi yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah berkuasa. Berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara, dan berkuasa atas ternak dan atas seluruh bumi. Nah, tidak tanggung-tanggung saudara, begitu dahsyatnya rencana dan program Allah yang telah Dia berikan kepada kita ketika kita diciptakan pertama sekali, yaitu dalam pribadi Adam. Nah, saudaraku perhatikan ayat yang pertama ini adalah satu dasar bagi kita, haleluya, untuk kita menyadari bahwa begitu hebatnya manusia diciptakan oleh Tuhan, saudara. Ya. Nah, tadi Pastor Daud sudah katakan, Alkitab mengatakan bahwa visinya Allah adalah agar manusia ini berkuasa atas segala yang diciptakan Tuhan. Baik ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi. Manusia berkuasa, saudaraku. Haleluya. Dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudaraku, untuk boleh menjadi manusia yang berkuasa dalam segala apapun yang Allah ciptakan. Nah, ini dia kuncinya saudaraku. Perhatikan ayat 26 yang pertama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, serupa dan segambar dengan kita. Itu artinya saudaraku, biar kita sadar pagi hari ini bahwa siapa kita sekarang. Nah, jangan saudara berkata, Pastor Daud saya tidak bisa buat apa-apa. Pastor Daud saya itu ya tidak pintar dan saya itu tidak cerdas, itu sebabnya saya susah. Pastor Daud saya tidak punya kekuatan. Pastor Daud saya tidak ada yang bisa diandalkan. Itu sebabnya ekonomi saya pas-pasan, ekonomi saya lemah, ekonomi saya tidak bisa seperti orang-orang. Orang-orang kuliah, orang-orang semuanya cerdas-cerdas. Saya mau bilang saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Perkataan itu adalah intimidasi, bahkan rencana iblis agar apa yang telah Allah perbuat, apa yang telah Allah lakukan di dalam manusia, itu semuanya tidak berlaku, saudaraku. Ya, dengar sekali lagi, ketika saudara berkata, Pastor Daud, aku bukan orang pintar. Pastor Daud, aku bukan orang yang sekolah. Pastor Daud, saya ini tidak secerdas orang lain. Pastor Daud, saya ini tidak secakap bahkan seganteng orang lain. Pastor Daud, saya ini lahir dari keluarga yang benar-benar sangat rendah ekonominya, bahkan tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mau apapun saudara lahir dimanapun, keadaannya apapun saudaraku, saya pastikan lewat kebenaran firman Tuhan ini saudara, itu tidak membuat saudara menjadi seharusnya miskin, itu seharusnya tidak membuat saudara bodoh, itu tidak seharusnya membuat saudara melarat, itu tidak seharusnya membuat saudara sakit. Kenapa saudaraku?
Karena Allah telah berfirman, di sini tidak ada kasta, tidak ada orang-orang tertentu. Semua manusia yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan pasti akan menghidupi ini, saudaraku. Ya, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan seluruh hewan, bahkan seluruh bumi. Ini Tuhan katakan, saudara, ini firman Tuhan yang catat. Lalu kenapa kita sampai mengatakan dan kita mengintimidasi diri kita sendiri? Haleluya. Mungkin saudara mulai ukur-ukur dengan orang lain karena orang lain bisa sekolah, bisa kuliah sampai ke luar negeri. Mungkin saudara ukur-ukur karena penampilan orang lain itu cakap, cantik, ganteng, tinggi, dan saudara pendek, hitam, jelek, dekil, saudaraku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa diberkati tidak dengan standar itu, saudara. Untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, tidak harus dengan standar itu. Haleluya. Ada banyak orang-orang tidak seperti yang saudara pikirkan. Bahkan mereka jelas-jelas tidak punya sekolah. Bahkan penampilan mereka jelas-jelas tidak seorang berpendidikan. Tetapi kenyataannya kenapa mereka bisa berhasil, kenapa mereka bisa sukses, kenapa bisa mereka hidupnya lebih baik daripada yang biasanya, saudara. Karena mereka menemukan ada sesuatu nilai yang mahal di dalam dirinya. Karena mereka mau belajar mencari ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan sudah buat di dalam dirinya, saudaraku. Haleluya. Ini yang pagi hari ini kita harus tahu. Makanya Pastor Daud ingin mengangkat saudara, ingin membuat saudara bangun, bangkit, sehingga tidak berlarut-larut dalam keputusasaan, tidak berlarut-larut dalam kemiskinan, tidak berlarut-larut dalam penyakit, saudaraku. Haleluya. Ya, perhatikan sekali lagi Pastor Daud baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia diciptakan Allah itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara lihat bagaimana hebat dan dahsyatnya Allah. Seperti itulah dia buat manusia. Tidak ada perbedaan. Yang membuat berbeda adalah cuma satu, saudara. Bahwa Allah itu roh dan dia kekal, manusia itu tanah dan tidak kekal. Dan manusia itu satu kali dia akan mati. Tapi Allah tidak pernah mati. Cuman hebatnya Allah tidak pelit-pelit, saudara. Allah tidak menahan-nahan kebaikannya. Justru kemampuan ilahi itu dia taruh di dalam manusia. Serupa dan segambar. Saudara boleh lihat ya. Rupa itu adalah bentuk fisik. Makanya penampilan manusia dengan Allah itu tidak ada bedanya. Kita punya mata, Allah punya mata. Kita punya telinga dua, Allah punya telinga dua. Kita punya lubang hidung dua, Allah juga punya lubang hidung dua, saudaraku. Kalau penampilannya, ya seperti kita berdiri, ya begitulah Allah berdiri. Makanya Yesus pernah menyatakan dirinya menjadi manusia dan dia tidak berubah wujud, dia tidak berubah fisik, dia tidak berubah penampilan. Bahkan Yesus tidak membuat satu perbedaan dengan manusia, sama persis. Dan dia tidak malu. Kenapa? Karena Allah itu memang seperti itu penampilannya. Jadi ketika Kejadian 1 ayat 26 ini ditulis, saudaraku, seperti itulah keadaan Allah. Dan dia jujur. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi tidak ada yang berbeda sedikit pun, saudaraku. Ya, baik dari bentuk rupa, amen, rupa, gambar, rupa, ini berupa itu fisik, ya, itu sama dengan Bapa di surga. Manusia itu sama, serupa. Amin. Tapi nggak cukup hanya di rupa, tapi segambar, saudaraku. Segambar itu plot. Dia kalau ada dua gambar yang sama, begitu ditempel kayak puzzle, cek, itu sama persis dan nggak bisa bergeser, saudaraku. Artinya kemampuan ilahi, ya, bahkan apapun yang Allah punya, itu Tuhan titipkan di manusia. Haleluya. Ya, makanya dulu kalau kita masuk ke dalam kisah yang pertama penciptaan manusia ini, Adam itu dulu bisa berkomunikasi dengan hewan, saudaraku. Bisa. Adam dulu itu bisa berbicara dengan hewan. Masalahnya ketika jatuh dalam dosa, haleluya, Adam kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Adam dulu itu waktu di taman Eden Allah letakkan, Adam itu tidak hidup susah. Tidak seperti ketika dia telah dikeluar dari taman Eden, maka dia harus mengolah tanah dan ladang. Bahkan Alkitab mencatat, saudaraku, bahwa duri-duri bahkan padang ilalang akan menjadi
temannya dia untuk bekerja. Istilahnya dia harus berjuang melawan itu. Tetapi ketika dulu saudaraku di Taman Eden, dia tenang, dia nyaman saudara. Apa saja yang dia mau, haleluya, itu Adam bisa perintahkan semua hewan-hewan yang ada di Taman Eden itu. Makanya ditulis ayat ini saudaraku, ya, agar dia berkuasa atas ikan-ikan di laut. Jadi ketika Adam membutuhkan ikan, seandainya dia mau makan ikan, ikan panggang atau ikan bakar, maka dia dengan mudah mengambil ikan itu. Ikan-ikan itu bisa datang kepadanya, apapun yang dia butuhkan. Begitu juga kalau Adam membutuhkan pohon atau buah kelapa lah contohnya, atau buah durian, saudaraku. Nah, Adam tidak perlu panjat pohon. Dia cukup suruh binatang itu dengan perintahnya, maka itu bisa datang kepadanya. Atau mungkin kelapa itu bisa jatuh karena dia minta. Haleluya, sampai segitu hebatnya Adam waktu itu. Nah, contohnya saudara, ya, yang paling luar biasa. Ya, ketika Allah menciptakan semua binatang-binatang ada di Taman Eden itu. Lalu Allah memberikan kuasa kepada Adam. Allah memberikan kuasa kepada Adam. Dan Allah berkata begini, Adam, berikanlah nama-nama kepada semua apapun yang ada di Taman Eden ini. Kepada makhluk-makhluk, hewan-hewan, binatang-binatang. Saudaraku, coba kita hitung berapa banyak jumlah binatang yang ada di dunia saat ini. Itu dulu ada di Taman Eden, saudaraku. Ya, ada di Taman Eden. Bahkan kalaupun Allah bijaksana tidak harus fokus di Taman Eden. Di luar Taman Eden itu pun sudah banyak binatang, saudaraku. Sudah banyak binatang. Ya, tetapi kita lihat dulu keajaibannya. Ketika Allah menyuruh Adam untuk memberikan nama kepada binatang-binatang itu, saudaraku. Lebih dari 1000, anggaplah ini buat kemampuan saya ya. Lebih daripada 1000, Adam dengan mudah memberi atau menyebut nama-nama binatang itu. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil sekalipun. Adam tidak lupa besoknya, saudaraku. 1000. Haleluya. Padahal jumlah binatang lebih dari 1000. Ini Pastor Daud kasih sampel saja. 1000 dia sebut nama-nama binatang itu, besok dia tidak lupa. Dia tepat seperti apa yang dia katakan. Contohnya ada binatang yang lehernya panjang, belang-belang, saudara. Adam sebut jerapah. Besok masih ingat dia jerapah, saudaraku. Yang kupingnya besar, badannya besar, gajah. Dan besoknya pun dia akan sebut gajah, dia nggak akan lupa. Lalu binatang yang terkecil, semut. Lalu besok pun ketika ditanya sama Hawa, itu adalah semut. Dan bahkan sampai dia, saudaraku, sampai sebelum dia keluar dari Taman Eden itu nama-nama binatang itu sampai hari ini, itu ada. Bahkan sampai Adam berbuat dosa, saudaraku, bahkan dia keluar dari Taman Eden, nama binatang-binatang itu tetap dia ingat, saudaraku. Haleluya. Betapa cerdasnya otak daripada Adam. Itu bukan karena dia buat, tapi Allah mendesain, saudaraku, seperti kemampuan Allah, Tuhan taruh di Adam. Haleluya. Ya. Jadi Adam itu kemampuan rohnya sama dengan Allah, tapi fisiknya, saudaraku, dia tidak bisa kekal karena dia terbuat dari tanah liat. Dan satu kali dia akan mati dan roh Allah itu harus kembali kepada Allah. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Tetapi kemampuan ilahinya yang di dalam Adam itu Allah tidak ambil, saudaraku. Ini yang kita harus tahu. Ya, kemuliaan Allah, hubungan Adam dengan Allah putus ketika Adam jatuh dalam dosa. Tetapi kelebihan bahkan kasih karunia yang Allah titipkan mengenai kemampuan itu di dalam Adam, Allah tidak ambil, saudaraku. Nah, itu sebabnya ketika Adam dibekali dengan kemampuan ilahi, iblis mencoba agar kekuatan itu hilang, saudara. Sehingga manusia kehilangan kepercayaan. Manusia sehingga tidak percaya lagi dengan dirinya. Padahal jelas-jelas Allah tidak mengambil kemampuan itu. Ya, Allah tidak mengambil kemampuan itu, tapi iblis mencoba menipunya. Sehingga iblis membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Nah, dengar baik-baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ya, serupa dan segambar, haleluya. Ya, seperti saudara punya wajah serupa dan segambar, saudaraku. Itu hanya bisa saudara dapatkan ketika saudara bercermin di cermin, saudaraku, ya. Jadi yang paling tepat melihat bentuk asli tubuh saudara itu adalah cermin.
Ya, coba saudara pergi ke cermin, lalu saudara berdiri, maka semua bentuk asli tubuh saudara itulah gambarmu. Jadi kalau saudara mau lihat asli fisikmu, saudara harus pergi ke cermin, saudaraku. Nah, maksud Pastor Daud begini, saudara, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia terperdaya dengan iblis, ya, manusia itu tidak mengenali lagi kemampuan dirinya. Manusia itu gelap, ya. Kalau kita ingin bercermin di cermin yang baik, kita harus bercermin di Alkitab, saudaraku. Alkitab ini adalah cermin kebenaran yang Allah berikan kepada manusia. Dan manusia harus kembali ke sini, agar gambaran ilahinya, agar gambar halik itu boleh kembali kepada kita. Tetapi iblis sangat jahat, saudaraku. Dia tidak memberikan cermin yang baik, dia memberikan cermin yang retak, saudara. Haleluya. Jadi, coba saudara bayangkan kalau saudara dan saya bercermin di cermin yang retak. Apa jadinya? Kira-kira saudara bisa melihat bentuk tubuh saudara yang benar atau malah berantakan, saudara? Apakah cermin itu retak atau pecah tengah, saudara? Langsung dia medar begitu. Coba saudara bercermin di cermin yang rusak. Hasilnya seperti apa, saudara? Tentulah gambar diri saudara itu akan berubah bentuk. Ada yang kepalanya itu kelihatan bagus, tapi yang sebelahnya itu mungkin agak miring, saudara, karena kacanya itu pecah miring. Atau mungkin kalau saudara bercermin di kaca yang cembung, saudaraku, ya, ketika saudara melihat wajah saudara, maka muka saudara itu akan melebar begitu. Atau kalau saudara bercermin di kaca yang cembung, maka muka saudara akan lucu kayak alien, saudara, akan mengkerut seperti itu. Nah, sering sekali iblis suka menawarkan cermin yang retak kepada kita. Makanya Allah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dia selalu berfirman, saudaraku. Dia selalu berfirman, agar Adam itu kembali kepada cermin ilahi. Agar Adam melihat bahwa kemampuan ilahi yang Allah berikan di dalam Adam tidak diambil, dan dia harus tahu itu. Dan manusia tetap berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung di udara, atas hewan-hewan, ternak-ternak, dan atas seluruh bumi. Karena Allah tidak pernah berbuat curang, saudara. Allah tidak pernah mengkhianati apa yang telah dia perbuat. Yang terjadi, yang Allah tidak izinkan adalah dosa tidak bisa berhubungan dengan Allah. Dosa tidak punya tempat di dalam kehidupan Allah. Makanya Adam harus digeser dari Taman Eden. Karena iblis telah memperdaya mereka. Ya, iblis telah membohongi mereka. Karena iblis pakai firman, saudara. Jadi Adam tidak menyadari bahwa itu sebenarnya tipuan. Sehingga Adam melanggar apa yang Allah larang untuk memakan buah yang di tengah Taman Eden itu. Akhirnya Adam diusir dari Taman Eden, tetapi kemampuan ilahinya itu tidak diambil oleh Tuhan, saudaraku. Sampai hari ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Kalau saudara berpikir, Pastor Daud, saya mulai mengerti bahwa sebenarnya di dalam tubuh manusia itu Allah telah membekali dengan kemampuan supranaturalnya Allah. Sebenarnya Allah ketika kita lahir dalam dunia ini, Allah telah membekali yang namanya kemampuan yang hebat yang seperti Allah miliki. Agar kita bisa bertahan hidup, agar kita bisa menguasai dunia ini. Menguasai dosa kembali, menguasai segala apapun yang Allah telah ciptakan, saudaraku. Masalahnya iblis selalu tawarkan cermin yang retak di dalam hidup saudara. Iblis selalu tawarkan cermin yang pecah di dalam hidup saudara. Iblis selalu tawarkan cermin yang cembung. Iblis selalu tawarkan cermin yang cekung, sehingga saudara nggak bisa melihat kebenaran itu. Kok hidup saya begini sekali ya? Kok hidup saya ini kok parah? Hidup saya ini kok jadi begini? Aku tuh, aduh. Makanya banyak orang akhirnya mengutuk dirinya sendiri, mengutuk tanggal lahirnya, mengutuk hidupnya, bahkan mengutuk orang tuanya karena menyesali kenapa dia harus hidup. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Iblis itu selalu akan membawa saudara kepada keputusasaan. Dia akan bilang, kamu gak usah berharap hebat deh, kamu gak usah berharap lebih deh. Kamu itu anak najis, kamu itu anak haram. Haleluya. Kamu gak usah mimpi, kamu sekolah juga kagak, bagaimana kamu mau jadi orang kaya. Gak usah berharap banyak deh, kamu itu lihat mukamu jeleknya bukan main, gak mungkin deh kamu tuh viral terkenal. Siapa yang bilang, saudaraku?
Justru kalau orang menemukan satu kelebihan yang Allah berikan kepadanya, justru banyak orang jelek jadi viral sekarang ini. Ya, justru banyak orang-orang yang tadi tidak dianggap justru hebat sekarang ini, saudara. Kenapa? Karena mereka berhasil menemukan gambaran Allah, gambaran ilahi di dalam dirinya. Tapi banyak orang akhirnya sampai bunuh diri, putus asa. Karena menganggap dirinya nggak punya apa-apa, karena menganggap dirinya itu bodoh, menganggap dirinya itu miskin, menganggap dirinya jelek, menganggap dirinya itu terkutuk karena lahir dari perjinahan, karena lahir dari perceraian, karena lahir dari ya pokoknya situasi ekonomi yang hancur-hancuran, yang lahir dari negara atau daerah yang sangat menderita, yang lahir dari kampung, desa, dan dusun. Halo, saya mau bilang saudaraku, apa yang Allah firmankan pada pagi hari ini kepada saudara dan saya, ini membuat saudara harus celik matanya. Jangan pernah terintimidasi dengan setan dan selalu menuduh saudara. Saya mau katakan begini, sekalipun saudara lahir di dusun-dusun terpencil, di desa-desa yang tidak terkenal, bahkan listrik pun belum ada, Tuhan sanggup membuat saudara diberkati. Tuhan sanggup membuat saudara terkenal. Tuhan sanggup membuat saudara besar. Tuhan sanggup membuat saudara kaya. Haleluya. Jangan mau terintimidasi dengan iblis, saudaraku. Dia akan membuat saudara terpuruk. Dia akan membuat saudara semakin jatuh. Dia akan membuat saudara semakin hancur, saudara. Haleluya. Iblis akan bilang begini, Allah udahlah, kau tuh tak pantas lah untuk ikut-ikut bahkan menyembah Tuhan. Kau aja orang-orang yang benar-benar berbuat dosa. Kamu aja pernah terikat dengan narkoba, bahkan kamu aja pernah ke prostitusi, kamu pernah juga gagal kan dalam rumah tanggamu, kamu pernah kan begini dan begitu, saudaraku. Dengar baik-baik, saudara. Sebesar apapun dosamu yang telah kau perbuat, tetaplah Allah tidak mencabut kemampuan ilahi itu. Kalau engkau mau kembali kepada Tuhan, bercerminlah di cermin yang datar, yang rata, yang sempurna. Ini Alkitab, ini cerminnya, saudaraku. Jangan bercermin di cermin yang retak. Iblis itu sangat licik. Dia pakai teman dekatmu, dia pakai bahkan orang tuamu, dia pakai mungkin saudaramu untuk mengatakan kata-kata yang membuat saudara semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Bilang sama dirimu, pagi hari ini, sesuai dengan kebenaran firman yang Pastor Daud buka pada pagi hari ini. Bilang sama dirimu, aku harus bangkit. Aku harus berdiri apapun yang terjadi. Aku harus berjuang sebab kemampuan ilahi ada di sini dan Allah tidak ambil itu. Aku harus mengobarkannya. Aku harus membuktikan kepada dunia bahwa kemampuan ilahi serupa dan segambar itu benar-benar masih ada di sini. Haleluya. Tuhan tidak bikin ketika orang tuamu berdosa lantas matamu jadi tiga. Tidak. Tuhan tidak bikin ketika kamu jatuh dalam dosa, langsung rambutmu itu berubah dan tidak sama dengan yang lain. Tidak. Tidak, saudara. Kebaikan Tuhan itu tetap nempel di tubuh kita, di dalam hidup kita. Masalahnya kita terlalu mendengar perkataan iblis itu. Haleluya. Kadang-kadang iblis merayu kita untuk melakukan dosa dan kejahatan sama seperti Adam dulu. Memang iblis itu licik karena dia buatan surga, saudara. Dulunya dia di surga. Manusia tidak akan bisa melawan dia dengan kekuatan kita. Makanya roh Allah itu diberikan kepada kita agar kita dapat melihat kebenaran itu, saudaraku. Haleluya. Ya, iblis nggak puas untuk menggojlok kita, mengintimidasi kita. Dia akan coba dengan cara tipu-tipu. Dia pakai orang lain, dia pakai temanmu, atasanmu, bahkan semua orang lingkunganmu. Dia pakai, saudara. Agar saudara itu tidak bisa naik, agar saudara itu tidak bangkit, agar saudara itu tidak melihat kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku, dengar baik-baik. Haleluya. Saudara dan saya Allah ciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa, berbentuk fisik, segambar, saudaraku. Itu jati diri Allah, kemampuannya tidak dia rubah, tidak dia kurangin. Dia berikan kepada manusia. Bahkan Adam sudah jatuh dalam dosa pun, Adam tetap dibekali dengan kemampuan itu, saudara. Masalahnya, Adam tidak bisa masuk lagi, tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini,
Tuhan Yesus sudah mati, dia sudah merelakan nyawanya, darahnya telah tercurah. Hubungan kita kepada Bapa kembali pulih dan kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa. Nah, ini kesempatan buat kita agar kita hidup sesuai dengan rencana dan kebaikan Tuhan. Ya, dengar baik-baik saudaraku. Allah buat itu agar kita bisa berkuasa atas ikan-ikan di laut. Buat segala sesuatu yang di laut, Allah telah memeteraikan perkataannya agar engkau berkuasa. Jadi dimanapun saudara, kalau saya gambarkan kejadian yang asli, sekalipun saudara ada di dalam hidup di dalam laut ataupun di tempat pemukiman laut saudaraku, kuasa itu ada di tangan saudara. Haleluya, ya. Jadi jangan pernah takut di dalam situasi laut atau apapun kondisinya di situ. Atau mungkin saudara sedang ada di kapal, saudara ingat bahwa engkau berkuasa atas samudera raya itu. Ketika saudara di pesawat terbang, ingat saudara boleh berdoa bahwa burung-burung di udara sebagai lambangnya, itu semuanya ada dalam otoritas Tuhan. Engkau bisa berdoa di sana, saudaraku. Bahkan buat segala situasi yang sedang akan kau hadapi, engkau bisa menyatakan kuasa Allah di sana, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Jadi ingat saudaraku, jangan terpuruk dengan kondisi apapun yang sedang saudara alami, ya. Terutama jangan sampai saudara ukur kemampuan ilahi, kemampuan Tuhan dengan kondisi yang saudara sedang hadapi. Apakah saudara saat ini tinggal di suatu daerah yang mungkin tidak memungkinkan? Haleluya. Ketika Tuhan buka rahasianya, pintu berkatnya itu, saudara akan terheran-heran. Di ujung bumi pun saudara tinggal, Tuhan akan sanggup membuat saudara diberkati, saudaraku. Haleluya. Karena bukan manusia yang akan memberkati saudara, tapi Tuhan. Ya, ingat itu, Tuhan yang memberkati saudara. Apakah pekerjaan saudara petani, Tuhan sanggup membuat saudara diberkati. Apakah pekerjaan saudara kerja di perkebunan, Tuhan sanggup memberkati saudara. Apakah saudara bekerja cuman hanya di warung, Tuhan sanggup membuat saudara diberkati. Apakah saudara bekerja buat orang, saudara ini sebagai pegawainya, saudara ini cuma sebagai pesuruhnya, jangan takut. Karena bukan itu yang menjamin kehidupan saudara diberkati. Jalan-jalan Tuhan sanggup membuat hidupmu berubah, saudaraku. Apapun, Mazmur 1 berkata, apapun yang diperbuatnya, apapun yang dikerjakannya oleh lewat tangannya, maka Tuhan berkata, dijadikannya berhasil. Haleluya. Come on, wake up saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Bangun, ya. Jangan mau diintimidasi oleh setan. Jangan mau bercermin di cermin yang retak. Jangan mau bercermin di cermin yang pecah. Jangan mau. Ya, kalau ada cermin yang retak, yang pecah, buang saudaraku. Karena itu membuat percaya dirimu berkurang. Haleluya. Ya, bercerminlah di cermin yang benar. Kalau ada cermin yang retak di rumahmu, buang saudaraku. Jangan pakai itu. Jangan pakai. Ganti secepat mungkin cermin yang retak itu. Karena itu simbol atau tanda intimidasi atau kebodohan dari setan. Mungkin saudara pikir memang ada hubungannya, Pastor Daud? Memang secara roh tidak ada hubungannya. Tapi secara psikologis itu akan mempengaruhi saudara. Maka gantilah kaca yang pecah dan retak itu, ganti dengan yang rata, yang baik, yang bersih. Sehingga saudara tahu asli wajahmu seperti apa. Sehingga saudara akan bisa mengobati kalau ada yang luka di jidatmu. Saudara akan bisa memperbaiki kalau ada sesuatu yang kurang beres di wajahmu. Sehingga saudara bisa membuang kalau ada sesuatu benda di gigimu. Ya, kalau saudara bercermin di cermin yang retak, saudara mau pergi kepada pertemuan, udah itu saudara lagi bercermin di tempat yang gelap, saudara. Ya, ada serpihan cabai di gigi, lalu saudara pergi jalan-jalan. Haleluya. Setiap kali orang ketemu sama saudara senyum-senyum, saudara pikir ya dia sayang sama saudara, padahal karena dia lihat ada kulit cabai di gigi saudara. Haleluya. Ya. Jangan saudaraku. Kadang-kadang orang di sepanjang jalan memplototi saudara gitu kan, saudara sampai nggak percaya diri, kenapa saya dilihatin orang? Ya jelaslah, ya karena rambutnya ada yang tidak keikat atau ada yang keliwir-keliwir sebelah, sementara yang lain sudah rapi. Karena apa? Karena bercerminnya di tempat yang gelap atau di cermin yang retak. Haleluya. Bahkan kadang-kadang orang keluar dari rumah, kaosnya terbalik atau kerahnya tidak kelipat, saudaraku. Karena apa? Karena memang begitu. Ya, karena kita tidak bergambar atau bercermin di cermin yang rapi, saudara.
Jadi kita tidak bisa melihat mana yang harus diperbaiki, mana yang tidak. Itu sebabnya kita selalu terpuruk. Karena iblis menuduh kita, kamu jelek, kamu tidak pantas, kamu miskin, kamu bodoh, kamu pendek, kamu hitam, kamu keriting. Pokoknya dijelekin semua, saudara. Dibully sama setan. Setan nggak pernah membuat satu perkataan agar kita itu bangkit, semangat, nggak ada. Kalau boleh semakin down, saudara. Haleluya. Praise the Lord. Nah, pagi hari ini, come on, wake up, ya. Dengar baik-baik. Sejahat apapun yang telah saudara lakukan dan saya, Tuhan tetap tidak pernah cabut kehebatan, kemampuan ilahi yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Tidak pernah dia cabut. Karena Allah itu adil. Untuk menghadapi tahun-tahun ke depan ini, kita membutuhkan kemampuan ilahi agar kita bisa memenangkan kehidupan. Allah tidak cabut itu, saudara. Tetapi ketika kita mulai bercermin di cermin yang baik, di cermin yang rutus, yang bersih, yang rata, saudaraku, yang lurus, saudaraku, maka kita bisa melihat, oh ternyata Allah Bapa sangat baik menciptakan hidup saya. Sekalipun saya lahir dari keluarga miskin, bahkan sekalipun saya lahir dari keluarga yang broken home, sekalipun saya lahir dari orang tua yang tadinya pernah ingin menggugurkan saya tidak perlu khawatir, saya tidak perlu marah. Kalau sampai Tuhan izinkan saya lahir di dunia ini, itu artinya Allah punya visi yang besar. Allah punya visi yang besar. Sekali lagi, sekalipun saudara lahir tidak karena sebuah cinta, sekalipun saudara lahir karena memang sebuah kecelakaan, ya, pernah hampir digugurkan, ya, lahir dari perzinahan, lahir dari keluarga yang broken home, lahir dari keluarga yang miskin, lahir dari keluarga yang sakit-sakitan, saya pastikan dengar baik-baik. Patahkan semua tuduhan iblis itu. Allah tidak pernah mendesain, merancangkan sesuatu yang jahat kepada saudara. Kalau saudara dan saya diizinkan Tuhan lahir di Indonesia, bersyukur, saudaraku. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau Bapa melihat gambar dan rupamu di dalam hidupku. Dari manapun asalku, aku tidak peduli. Yang pasti adalah Allah yang menjadikan aku. Dan Allah berfirman, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak-ternak, atas hewan-hewan, dan atas seluruh bumi. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Mari kembali kepada gambar jati diri Allah. Jangan pedulikan lagi apapun tuduhan-tuduhan yang selama ini membuli saudara. Keluar dari hubunganmu, keluar dari zona nyamanmu yang membuat saudara tidak bisa berhasil, yang membuat saudara tidak bisa melihat sesuatu yang lebih hebat lagi. Keluar, saudaraku. Mari berjalan dengan Tuhan. Roh Kudus menuntun saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ya, sampai di sini saudara renungan kita, renungan pagi hari ini. Dan kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang rindu men-share video ini, kalau saudara merasa diberkati, bagikan di media sosial saudara. Jangan pernah takut. Pastor Daud mendukung saudara untuk boleh melayani, saudaraku. Karena ketika saudara mempunyai kerelaan untuk men-share video ini, katakan teks di judulnya bahwa engkau harus bangun dan bangkit karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Haleluya. Kita kasihan ada banyak orang-orang yang saat ini saudaraku sedang terintimidasi. Ada banyak orang-orang saat ini sedang ditipu, diperdaya oleh iblis. Orang tuanya berdosa, anaknya berdosa, cucunya berdosa, semakin berdosa dan mereka nggak bangun-bangun, saudara. Kasihan mereka. Kasih tahu kepada mereka, saudaraku. Haleluya. Bahwa sejahat-jahatnya kita, saudaraku, seberdosa-berdosanya kita, tetaplah kuasa dan kebaikan Tuhan itu telah ditanamkan di dalam hidup kita dan itu tidak diambil. Dan karena itu kita kembali kepada Tuhan dan bercermin sehingga kita mengetahui bahwa gambar halik itu ada di dalam firman ini, sehingga kita kembali dari dosa kita bertobat, saudaraku. Cuman ini jalannya. Iblis maunya kita itu tidak pernah sempat melihat cahaya terang. Iblis maunya kita selalu ada di posisi gelap, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran. Dan pagi hari ini, kalau saudara mau merelakan, saudaraku, men-share video ini, bagikan, dengarkan cerita ini. Dengarkan, kamu harus bangun. Orang-orang yang terikat minuman keras, narkoba, perzinahan, butuh nasihat ini. Agar mereka sadar
Mereka pikir mereka sudah menjadi orang yang terkutuk, berdosa dan tidak akan mungkin diampuni. No, 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 no. Kasih tahu kepada mereka. Mereka harus berubah. Tuhan Yesus menunggu mereka. Mereka sayang. Itu sebabnya sampai hari ini kita masih bisa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, bagi saudara yang baru pertama kali ini hadir, silakan follow. Ya, silakan follow saudaraku Facebook God Ministry. Agar setiap hari kapanpun Pastor Daud update di Facebook ini, kita bisa berjumpa dan saudara akan mendapatkan setiap apapun yang Pastor Daud tampilkan di Facebook ini. Kiranya berkat anugerah Tuhan menyertai kita semuanya saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini renungan pagi bersama saya Pastor Daud. Terima kasih banyak buat kesetiaan saudara untuk mengikuti dan menemani Pastor Daud selama live. Ya, doa Pastor Daud sepanjang hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan dan dilindungi serta dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dari surga. Terima ya, haleluya. Baik, Pastor Daud akan akhiri saudara dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat berkat anugerah dan pemeliharaan Bapa, bahkan kebenaran firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa ada maksud Tuhan ketika Tuhan ciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Dan kemudian Engkau berkata dan berfirman, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak-ternak, atas hewan-hewan, bahkan atas seluruh bumi. Betapa besarnya visi yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Hanya saja Tuhan, kami sering sekali terkecoh karena iblis menawarkan gambaran-gambaran seperti cermin yang retak. Karena Adam telah jatuh dalam dosa sehingga kami pun sering tertipu Tuhan. Tapi pagi hari ini, kami boleh belajar dan bercermin di cermin yang datar, di cermin yang tidak retak, cermin yang baik, bersih Tuhan. Sehingga kami kembali bisa melihat gambar jati diri kami. Selama ini iblis menuduh kami, bahkan mengintimidasi kami, sehingga kami tidak bisa bangkit, bahkan selalu terpuruk, terintimidasi, bahkan tertuduh dalam situasi keadaan kami. Tapi hari ini, kami akan bangkit Tuhan, berjanji bahwa Tuhan tetap memberikan kemampuan itu. Kami harus menjadi pemenang, menggenapi firman Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Lindungi, berkati Tuhan keuangan mereka, kesehatan mereka. Apabila mereka ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan jamah dalam nama Yesus. Dan mereka yang kesulitan keuangan diberkati dengan limpah. Bahkan persoalan rumah tangga Tuhan perdamaikan dan sukacita Allah mengalir. Dan anak-anak mereka semuanya Tuhan menjadi percaya diri. Mereka bangkit menjadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, seperti firman-Mu demikianlah berlaku atas Pastor Daud Tuhan dan juga istri dan anak-anakku Tuhan. Putra Rafael, David dan Kaleb dan juga Susan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan Bapa kami yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di esok hari. Dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.